baiknya kita berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelas, Ibu mohon untuk memimpin doa. Mulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Nur Aisyah, Hadir Bu. Rahmah Hayati Alisha Putri, Hadir Bu. Maratus Salsabila, Hadir. Agnes Dewi. Hadir Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Perubahan fisika dan kimia. Baik, sepertinya semangat ya. Ya Bu. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, Ibu harap setelah pembelajaran pada hari ini, kalian bisa membedakan perubahan antara fisika dan juga perubahan kimia. Kemudian kalian bisa memberikan contoh dari masing-masing perubahan itu. Dan yang terakhir, kalian bisa menyebutkan akibat yang timbul karena perubahan fisika dan juga kimia. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Apakah semua perubahan itu menghasilkan zat baru? Tidak. Terus, mengapa beberapa perubahan itu dapat kembali seperti semula, sedangkan yang lain itu tidak? Ada yang sudah tahu? Belum. Oke, hari ini kita akan membahas untuk menjawab soal tersebut. Nah, jadi anak-anak, tidak semua perubahan itu menghasilkan zat baru. Perubahan yang tidak menghasilkan zat baru itu disebut perubahan fisika, sehingga bisa kembali seperti semula. Misalnya, es batu yang mencair. Ketika es batu itu sudah mencair, kemudian dimasukkan ke dalam freezer, nah dia akan kembali menjadi es batu lagi. Kemudian ada perubahan yang menghasilkan zat baru, disebut perubahan Kimia. Nah, sehingga saat perubahan kimia itu tidak dapat kembali seperti semula. Contohnya, ketika kalian memanggang roti dan roti itu akan hangus. Nah, roti itu kan tidak dapat kembali ke bentuk semula lagi. Nah, itu perubahan kimia. Jelaskan, contohnya ada es batu. Mengapa kok es batu itu termasuk perubahan fisika? Karena tidak menghasilkan. Oke. Nah, es batu itu kan tidak dapat menghasilkan zat baru. Es batu atau berupa wujud zat itu berubah menjadi es atau zat cair, tetapi zat penyusunnya itu tetap sama, yaitu H2O. H2O itu apa? Air. Nah, perubahannya itu kertas yang terbakar merupakan perubahan apa? Kimia. Kenapa kok disebut perubahan kimia? Karena menghasilkan zat baru. Oke. Nah, karena ketika kertas itu dibakar terjadi reaksi kimia yang menghasilkan zat baru berupa abu, gas CO2, dan asap. Kertas yang sudah terbakar itu tidak dapat kembali seperti semula. Bentuk, sifat, dan komposisi kimianya sudah berubah secara permanen. Dengan sini ada definisi dari perubahan fisika. Definisi dari perubahan fisika adalah perubahan pada wujud atau bentuk zat tanpa menghasilkan zat baru. Contohnya es batu yang meleleh tadi. Ciri-cirinya itu komposisi kimianya tetap sama meskipun wujudnya yang berbeda. Jadi pada perubahan fisika ini wujudnya saja yang berbeda, tetapi komposisi kimianya itu tetap sama. Selanjutnya, definisi dari perubahan kimia. Perubahan kimia yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru dengan komposisi dan sifat yang berbeda dari zat awal. Nah, ini kan ada kertas yang dibakar itu menghasilkan abu, terus zat CO2. Kemudian ada ciri-cirinya.
menjadi reaksi kimia yang mengubah susunan pada partikel kertas ini. Membagikan LKPD, di sini ada beberapa peristiwa yang akan kalian amati. Kemudian kalian bisa menyebutkan jenis perubahan apa dari peristiwa tersebut dan alasan mengapa perubahan tersebut, termasuk jenis fisika ataupun kimia. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok Ibu harap dapat berdiskusi dengan aktif. Sudah selesai anak-anak diskusinya? Sudah. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya siapa yang mau maju mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Saya Bu. Oke, silakan untuk kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Cahaya Nisa, perwakilan dari kelompok 1. Hasil diskusi kami yaitu peristiwa gula larut dalam air, perubahan fisika. Alasannya tidak menghasilkan zat baru, gula hanya larut dan dapat dipisahkan kembali. Peristiwa fibasi, jenis perubahan yaitu perubahan kimia, terjadi pembentukan zat baru akibat aktivitas mikroorganisme. Peristiwa logam sekarat, jenis perubahan kimia, yaitu besi bereaksi dengan oksigen dan air menghasilkan karat sebagai zat baru. Peristiwa air mendidih, jenis perubahannya yaitu perubahan fisika, tidak menghasilkan zat baru, hanya berubah wujud dari cair menjadi gas. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ada beberapa kuis. Nah, kalian bisa menjawabnya ya. Pertanyaan kedua, kegiatan berikut yang menunjukkan perubahan kimia adalah terus yang terakhir, manakah contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jawabannya apa yang disebut? Oke, selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini secara bersama-sama. Perubahan fisika dan perubahan kimia merupakan 2 jenis perubahan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan fisika adalah perubahan yang hanya mempengaruhi bentuk, ukuran, atau wujud suatu zat tanpa menghasilkan zat baru. Contohnya mencair, memotong, melarutkan, atau menguapkan. Pada perubahan fisika, sifat kimia zat tetap sama sehingga dapat dikembalikan ke bentuk semula. Sebaliknya, perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat asal. Perubahan kimia umumnya ditandai oleh terbentuknya gas, perubahan warna permanen, munculnya bau, pelepasan atau penyerapan energi, serta tidak dapat dikembalikan ke wujud semula. Contohnya pembakaran, perkaratan, makanan basi, dan reaksi memasak. Oke, jadi Ibu harap dengan setelah pembelajaran hari ini kalian bisa dengan mudah membedakan antara perubahan kimia dan juga perubahan fisika. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.